Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hadransyah dengan NIM 18 Prodi Bahasa dan Sastra Arab akan menjelaskan ataupun akan memberikan penjelasan sedikit tentang mata kuliah ilmu filsafat untuk memenuhi UAS pengantar filsafat. Di sini saya mengambil tema cabang filsafat epistemologi. Adapun di sini latar belakang yang melatari apa itu epistemologi. Di sini juga dijelaskan sebelumnya epistemologi berasal dari kata Yunani berupa epitemesme ataupun pengetahuan dan logos yaitu teori. Dengan demikian epistemologi adalah teori pengetahuan, theory of knowledge. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, ataupun metode, cara, dan validasi sah suatu pengetahuan. Jadi semua pengetahuan itu berasal dari berasal dari dirinya sendiri ataupun secara akalnya dirinya sendiri. Nah, secara ini dijelaskan lebih dalam di dalam itu punyanya saya di dalam penjelasan di sini. Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari hakikat pengetahuan. Ini berarti kita menggali lebih dalam tentang apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperolehnya, dan seberapa dapat kita percaya pada pengetahuan yang kita miliki dengan mempelajari sumber, cara, dan validasi pengetahuannya tadi. Dengan beberapa cara ini ataupun seseorang dengan cabang filsafat epistemologi ini itu memiliki beberapa aliran, yaitu dari pertama adalah aliran rasionalisme dan empirialisme, adapun aliran realisme dan kritisme. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dari aliran epistemologi yang rasionalisme terlebih dahulu. Di sini dijelaskan rasional, yang dimaksud rasional di sini di PPT saya itu adalah aliran yang berpandangan bahwa semua pengetahuan berasal dari akal. Jadi rasionalisme itu berpandangan bahwa semua pengetahuan itu berasalnya dari akal. Bagi rasionalisme, akal merupakan hal yang terpenting dalam mendapatkan pengetahuan dan menyebarkan kepengetahuan. Rasionalisme yakni bahwa untuk memperoleh pengetahuan yaitu dengan bersandar pada logika dan intelektual. Penalaran ini tidak didasari pada data pengalaman, tetapi pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan dorongan yang menyebabkan akal bisa bekerja. Jadi pengetahuan rasionalisme dari aliran rasionalisme ini sendiri itu berasal dari akal. Akal itu bisa merangsang ataupun akal itu bisa menciptakan suatu kepengalaman ataupun keindera. Dan di sini manusia bisa mencapai kebenaran harus mengandalkan akal. Seluruh manusia itu harus mengandalkan akal untuk mencapai keberhasilan ataupun suatu hal yang agar manusia tersebut bisa mendapatkan pengetahuan itu pertama didasari dengan akal. Dan yang kedua itu adalah empirisme, kebalikannya dari rasionalisme. Empirisme adalah aliran yang berpandangan bahwa semua pengetahuan berasal dari indera. Jadi pada intinya tadi ini keterbalikan terhadap rasionalisme. Yang rasionalisme itu mengedepankan pengetahuan itu terlebih melalui akal terlebih dahulu. Dan di sini dijelaskan empirisme itu adalah aliran yang berpandang bahwa semua pengetahuan berasal dari indera. Indera memperoleh kesan dari dunia pengalaman. Dengan demikian pengetahuan terbentuk dari penyusunan kesan-kesan yang bermacam-macam. Nah, di sini juga aliran empirisme merupakan aliran yang meyakini bahwa pengalaman merupakan sumber kebenaran yang paling terpercaya. Jadi dalam mencari kepengetahuan bagi empirisme itu adalah berdasarkan dengan kepengalamannya, bukan dengan akalnya. Jadi
setiap kita bisa mengetahui pengetahuan itu, kita sudah melakukan hal yang sebelumnya. Jadi pandangan empirisme seperti itu. Dan adapun yang ketiga adalah dari pandangan realisme. Di sini realisme itu adalah aliran yang menyatakan bahwa objek-objek yang diketahui adalah nyata dalam dirinya sendiri. Jadi objek tersebut itu berada dalam dirinya sendiri, pada dirinya ataupun subjek yang mengetahuinya. Dunia tetap adalah sebelum pikiran menyadarkan dan akan tetap ada meskipun pikiran berhenti menyadarinya. Nah, di sini walaupun pikiran yang menyadarinya ataupun akal tanpa menyadarinya ataupun bahkan tanpa pengalaman, itu tetap dirinya mendapatkan kepengetahuan karena oleh dirinya sendiri. Dan di situ yang keempat adalah kritisme. Kritisme di sini adalah aliran yang memberikan jalan tengah terkait hubungan pikiran dan indera. Nah, di sini di antara rasionalisme dan empirisme itu di tengah-tengahnya adalah kritisme yang menjadi hubungan antara pikiran dan indera dalam memperoleh pengetahuan. Akal diyakini menerima bahan-bahan kepengetahuan dari pengalaman indrawi. Nah, di situ akal dan pengalaman indrawi itu saling berterkaitan. Dari situlah timbullah aliran kritisme seperti itu. Adapun juga di sini tokoh-tokoh tentang rasionalisme. Tokoh-tokoh tentang rasionalisme di sini banyak, ada 4 tokoh. Khususnya ada 4 tokoh. Di sini yang pertama adalah René Descartes ataupun bapak filsafat modern. Descartes dijuluki sebagai bapak filsafat modern karena berawal dari dialah minat-minat terhadap masalah kesadaran mulai bermunculan. Di sini juga dijelaskan bahwa René Descartes ia membedakan 3 ideal yang ada di dalam diri manusia, yaitu ide bawaan yang dibawa manusia sejak lahir, ide dari manusia sejak lahir, ide-ide yang berasal dari luar dirinya manusia ataupun lain-lainnya, ataupun ide-ide yang dihasilkan oleh pikirannya sendiri. Di sini si René ataupun si siapa tadi, Descartes itu menyaksikan proses berpikir. Ketika aku menyaksikan, maka eksistensiku semakin pasti dan tidak terbantah. Descartes kemudian menyatakan je pense don sius atau cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Dirinya berawal dari awal berpikir dengan menggunakan akal. Setelah itu bahwa dia menyadari kepengetahuan bahwa dirinya manusia itu ada. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini juga ya dijelaskan ditemukan dengan metode kesangsian ataupun ledot metoque. Ini adalah suatu kepastian yang kokoh atau tak terbantahkan, yaitu cogito, pikiran atau kesadaran diri. Nah, lalu Descartes menyebutkan pikiran sebagai ide bawaan ataupun innate ideas yang sudah melekat sejak kita dilahirkan ke dunia ini. Adapun yang kedua, Barus Spinoza. Di sini Spinoza adalah salah satu tokoh rasionalisme, dan menurut Spinoza segala sesuatu itu diatur oleh ketentuan logis yang absolut. Maka melalui cinta itulah manusia akan berserah diri kepada Allah. Jadi manusia itu bisa berserah diri itu karena adanya suatu cinta. Spinoza mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diterapkan Allah pada hakikatnya adalah baik. Jadi seperti itu. Itu cara pemikiran tokoh rasionalisme. Dan yang kedua adalah tokoh-tokoh empirisme. Sebelumnya juga ada satu lagi tokoh-tokoh dari realisme, itu adalah berupa siapa tadi sing kedua? Cuman hanya itu dari 2 penjelasan seperti itu. Dan di sini dari yang empirisme itu adalah memiliki beberapa tokoh.
Memiliki beberapa tokoh, yakni ada 4 sepertinya. Siapa saja? Di sini ada Thomas Hobbes. Hobbes dikenal sebagai salah satu perintis kemandirian filsafat. Dia berpendapat bahwa semua ini filsafat disusupi banyak gagasan religius. Nah, adapun yang dijelaskan oleh Hobbes di sini juga filsafat. Di sini filsafat hanya terdiri dari 4 bidang kajian. Yang pertama geometri, yaitu refleksi atas benda-benda dalam ruang. Kedua fisika, yaitu refleksi atas hubungan timbal balik antar benda satu dengan yang lain. Ketiga etika, yaitu refleksi atas hasrat dan perasaan manusia serta gerak mentalnya. Keempat adalah politik, yaitu refleksi atas institusi sosial. Keempat bidang tersebut saling berkaitan. Berkaitan di sini yang dimaksud berkaitkan itu adalah seperti halnya masukan-masukan yang ada didapatkan manusia dari panca inderanya yang menghasilkan reaksi mendekati atau menjauhi objek yang diinderanya tersebut. Jika reaksinya mendekati, maka reaksi tersebut disebut nafsu. Jika kita memiliki pengetahuan kita merasakan mendekati, itu bisa saja disebut nafsu. Misalnya rasa nikmat, gembira, cinta, dan lain-lain. Jika reaksinya menjauh, maka disebut pengelakan. Misalnya benci, kesedihan, takut. Oh, saya memiliki rasa benci dengan ini dan sebagainya. Di situ dijelaskan seperti itu. Adapun di sini dari John Locke. John Locke ini sebagai penganut empirisme itu menolak anggapan dari kaum rasionalisme karena meyakini bahwa pikiran manusia ketika dilahirkan adalah rasa keras kertas kosong ataupun tabul rasa. Di sini juga seperti halnya John Locke itu berpikir, merasa, dan berkehendak. Adapun juga yang dijelaskan di sini juga oleh John Locke itu adalah banyak orang yang mengutuknya tapi juga secara diam-diam mengamalkannya. Locke menegaskan bahwa yang menentukan tindakan seseorang bukanlah prinsip-prinsip universal, tetapi berdasarkan dari pengalaman indrawi pribadi dari orang tersebut, yaitu rasa nikmat dan rasa sakit. Sesuatu yang dirasa menyenangkan akan disimpulkan sebagai sesuatu yang baik, sementara sesuatu yang dirasa menyakitkan akan disimpulkan sebagai sesuatu yang jahat. Jadi pemikiran John Locke itu seperti itu. Jadi sesuatu yang baik itu dirasakan baik, sesuatu yang disimpulkan menyakitkan itu termasuk jahat. Adapun yang ketiga adalah George Berkeley. Pemikiran George Berkeley ini banyak terinspirasi dari pemikiran John Locke. Meskipun demikian bukan berarti Berkeley bersetuju dengan pemikiran Locke. Adapun di sini penjelasannya juga pengalaman yang dimaknai John Locke sebagai pengalaman indrawi oleh Berkeley dipahami sebagai pengalaman batiniah. Dengan demikian persepsi, cita, rasa, dan ideal masuk dalam kategori pengalamannya juga. Adapun selanjutnya adalah Dav Ham. Ham bisa dikatakan sebagai penganut empirisme yang radikal. Dia melakukan usaha yang berani untuk membersihkan filsafat dari simbol-simbol religius dan metafirisme. Di sini juga sikap Ham ini menyasar untuk menyerang 3 pemikiran. Pertama, Ham ingin menyerang ajaran nasionalisme tentang ide bawaan. Kedua, Ham menyerang pemikiran religius dari agama Katolik, Anglikan maupun dari pemikiran para penganut deisme. Ketiga, Ham menyerang para penganut empirisme sendiri yang masih mengakui adanya substansi. Ham meyakini kesadaran diri tentang aku adalah hasil dari kesan dan persepsi yang kita terima dari luar seperti panas, dingin, berat, dan senang, sedih, nikmat, dan seterusnya. Keadaan-keadaan yang dialami tersebut memberikan kesan pada seseorang bahwa ada suatu kesatuan ciri yang senantiasa ada bersama-sama yang kita sebut diriku. Semua itu hanya kekumpulan persepsi saja. Jika persepsi itu disingkirkan, kita akan kehilangan diriku. Jika dari persepsi dari yang tadi berupa nikmat, sedih itu tersingkirkan, maka diriku juga akan hilang.
Jadi seperti itu. Adapun di sini penjelasan dari realisme tadi adalah objek mengetahui itu adalah sebagai contoh di sini mutiara di dasar laut. Sekalipun tidak semua orang memikirkan mutiara, tidak semua orang pun pernah melihat mutiara, tetapi mutiara itu benar-benar ada ataupun real. Itu kejadian itu ada secara pasti. Itu bagi realisme, ajaran-ajaran realisme seperti itu. Adapun dari kristisme, aliran yang memberikan jalan tengah terkait hubungan itu, akal diyakini menerima bahan-bahan pengetahuan dari pengalaman indrawi ataupun empiris. Namun bahan-bahan dari pengalaman empiris tersebut masih kacau, kemudian akan mengatur pengelolaan. Jadi di situ adalah antara penengahan antara empirisme dan rasionalisme. Jadi seperti itu. Dari kesimpulan yang saya dapat adalah, jadi epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula ide, asal mula sumber, metode cara, dan validasi suatu pengetahuan. Jadi seperti itu. Intinya yang paling inti adalah kedua itu tadi, aliran-aliran rasionalisme dan rasionalisme dan empirisme. Jika rasionalisme berpandang bahwa semua pengetahuan berasal dari akal. Jadi seperti itu dari pengetahuan rasionalisme. Sedangkan menurut empirisme semua pengetahuan berasal dari indera-indera, kesan-kesan dari dunia pengalaman. Mungkin cukup itu dari saya yang bisa saya jelaskan. Memang masih banyak yang masih kurang. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan bisa saja ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.